kalau mau Hmm. gagah begitu gitu. Tapi kalau memaafkan diam-diam itu bukan negara tuh namanya. Kalau memaafkan diam-diam itu organisasi pengajian kali ya. Aturan mana saja yang diterabas, yang ditabrak kalau misalkan ini betul jadi policy? Saudara, sampai pagi ini saya kalau baca begitu ya di pemberitaan berbagai media, media online, mainstream ini masih membahas terkait dengan salah satunya wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan maaf kepada koruptor. Nah, saya ingin mendapatkan perspektif, saya ingin mendapatkan sudut pandang lain terkait dengan wacana ini dari seorang yang tentu kita sudah sangat mengenalnya begitu ya, karena sudah lalu lalang di dunia hukum, yang merupakan itu adalah Profesor Mahfud MD, yang merupakan sekarang adalah dosen hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Prof Mahfud, selamat pagi. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, baik. Baik, makasih Prof sudah Ya. meluangkan waktu untuk berdiskusi di kesempatan pagi hari ini. Jadi langsung saja, Prof, tanggapan Prof Mahfud soal wacana Presiden Prabowo ini untuk memaafkan koruptor ini seperti apa, Prof? Oke, menurut saya itu akan menghadapi kompleksitas komplikasi, komplikasi Mhm. hukum dan politik ya. Meskipun kita anggap itu sebagai upaya Pak Prabowo untuk menindaklanjuti komitmennya memberantas korupsi. Tapi komplikasi hukumnya akan timbul karena undang-undang kita yang berlaku sekarang itu tidak ada istilah memaafkan koruptor. Hmm. Eh, Apalagi katanya kata Pak Prabowo diam-diam. Wah itu kan bahaya sekali. Iya. Mengampuni korupsi dengan cara diam-diam. Orang disuruh Hmm. mengaku, lalu disuruh mengembalikan, lalu dianggap tidak ada masalah. Itu kan tidak bisa dilakukan begitu. Itu melanggar asas juga keterbukaan dalam hukum, transparansi, kemudian akuntabilitasnya gimana? Kalau misalnya Anda Mas Reno gitu ya, Hmm. mengembalikan korupsi diam-diam kepada siapa dan siapa nanti yang tahu kan negara harus tahu. Masyarakat harus tahu kalau negara tahu itu siapa yang dianggap negara di situ kan. Nah Mhm. itu bahaya sekali, orang bisa nanti diam-diam gelembung gitu lalu tawar menawar, saya anggap saja Hmm. selesai korupsinya berapa, kan tidak ada yang mengaudit kalau diam-diam begitu. Tapi kalau harus diaudit kan harus lintas lintas institusi juga sehingga publik juga harus tahu kan gitu. Nah itu Hmm. satu komplikasi hukumnya. Lalu sebenarnya kalau idenya itu agar aset negara kembali seperti semangat konvensi PBB tentang anti korupsi, ya Mhm. itu tidak dengan cara berdamai begitu. Kalau semangat PBB itu begini sebenarnya. Kalau pemerintah Indonesia itu asetnya dibawa ke luar negeri, lari Hmm. oleh Mhm. koruptor, maka di situ menurut konvensi PBB itu nanti bisa dilakukan pemulihan aset melalui penuntutan secara perdata antar negara gitu. Akan lain lagi dengan ekstradisi dan perjanjian timbal balik atau MLA, mutual legal assistance, itu prosedur lain lagi. Tapi yang dimaksud kalau UNCSC itu kan pemulihan aset itu yang dibawa ke luar negeri. Pemaafan di dalam negeri itu nggak bisa, harus dengan undang-undang tersendiri. Artinya kita harus banyak merombak hukum yang berlaku, undang-undang anti korupsi, kemudian undang-undang pemberantasan bersih dari KKN, KUH Hmm. pidana, bahkan itu semua harus dirombak sehingga tidak ada lagi tindakan terhadap koruptor. Nah, Mas Reno, Oke. saya dulu Aha. sebenarnya pernah menggagas dulu ya. Mhm. Tahun 2001 saya pernah jadi Menteri Kehakiman di akhir jabatan Gus Dur itu sampai awal pemerintahan Bu Mega gitu. Saya menggagas itu loh, kalau mau niru pengalaman di luar negeri, niru di luar negeri gitu kan, ada contoh lustrasi malahan yang lebih keras. Lustrasi itu artinya apa? Lustration policy itu dilakukan oleh beberapa negara dulu pecahan Uni Soviet menjadi negara-negara sekian negara itu, lalu Ya. beberapa negara itu memberantas korupsi, ilustrasi.
pejabat-pejabatnya itu karena kerusakan itu ada di birokrasi, ikan itu busuk dari kepalanya, maka diberhentikan semua tanpa ampun, lalu diganti dengan pejabat-pejabat baru, dengan undang-undang baru. Itu pernah Hmm. saya gagas ya di Hmm. Kementerian Kehakiman, bahkan sudah ada draftnya pada waktu itu, draft singkat gitu. Tapi ketika saya berhenti jadi menteri waktu itu, lalu beberapa tahun, 2 tahun kemudian saya tanya pada Dirjen Perundang-undangannya Pak Oka Mahendra, kenapa itu tidak dibahas lagi Undang-Undang Pembuktian Terbalik dan Undang-Undang Ilustrasi. Katanya pada waktu itu, Pak, kalau itu dilakukan, itu bisa terjadi pemerasan diam-diam oleh aparat penegak hukum, oleh jaksa, oleh polisi dan sebagainya, sehingga itu tidak Hmm. kami lanjutkan bahas di Kemenkumham gitu. Nah, ya kalau begitu kan ada cara lain selain ilustrasi, pemecatan dan sebagainya. Memang ada seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu national pardon. National pardon itu Hmm. pengampunan nasional. Udahlah, kamu Ya. diampuni, tapi besok kamu jangan korupsi lagi. Begitu korupsi lagi, kamu nanti potong leher misalnya gitu. Hmm. Dihukum mati gitu. National pardon itu misalnya dilakukan di Afrika untuk kasus pelanggaran HAM gitu. Kalau tadi ilustrasi misalnya di Latvia. Tapi pada waktu itu macet semua sehingga kita memberlakukan yang seperti sekarang ini. Karena itu dianggap pilihan yang tepat dari kompleksitas negara Indonesia yang begitu besar dan Hmm. birokrasinya rumit, sudah diikat oleh berbagai undang-undang, dan lebih-lebih lagi kita tidak mungkin melakukan lustration atau lustrasi, kebijakan lustrasi, karena begini, yang harus melakukan lustrasi itu adalah mereka, para pembuat undang-undang itu, baik di Hmm. pemerintah maupun di DPR, itu adalah orang yang kalau dibuat undang-undang lustrasi, lalu kena semua mereka. Diasumsikan kena, gitu. Oke. Sehingga lalu itu tidak jadi, ya udah, kita jalan dengan undang-undang seperti yang sekarang ini. Jadi niat baik Pak Prabowo harus kita sambut, tetapi itu akan menimbulkan kompleksitas hukum, dan itu menurut saya tidak bakalan jadi sih. Gimana sih cara ngaturnya? Coba Anda bayangkan ngatur gimana? Hmm. Siapa yang harus menerima laporan, dan masa penyelesaian hukum diam-diam gitu? Lalu orang tidak Hmm. ada yang tahu dong. Misalnya Anda korupsi atau tidak, lalu di antara sekian koruptor itu memberikan laporan, Hmm. oke deh saya ini mengembalikan dana gitu. Lalu sesudah itu yang lain lalu mengaku saya juga sudah gitu. Saya juga sudah. Semua ngaku sudah karena ini Iya. diam-diam. Lalu kata Pak Oke. Prabowo diam-diam lah itu. Karena yang Diam-diam. karena yang penting uangnya kembali kan. Tujuannya kan itu yang disampaikan Pak Prabowo ya. Iya, terus Hmm. gimana? Semua orang ngaku sudah. Lalu akuntabilitasnya gimana? Dapat berapa dari pengembalian ini? Misalnya Hmm. eh, kebocoran APBN kita, belum lagi kebocoran APBN ya. Kebocoran Hmm. APBN kita misalnya 30% lah gitu. Hmm. Berapa persen yang bisa kembali dari APBN itu? Kan harus ada pertanggungjawaban yang kembali dari korupsi. Belum lagi di Indonesia korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, ya, tapi merugikan hak sosial, ya, Ya. hak pendidikan. Karena korupsi itu kalau di Indonesia termasuk orang menyuap itu kan tidak merugikan keuangan negara, tetapi Ya. menguntungkan pejabat, iya kan? Betul. Gratifikasi gitu, penyalahgunaan jabatan, penggelapan jabatan, ada 7 jenis korupsi di Indonesia ini. Lalu yang Hmm. mau mengembalikan gimana kalau orang misalnya menyuap? Kan itu bukan Hmm. uang negara, dikembalikan ke siapa? Nah, oleh sebab itu saya kira harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya sementara ini pada posisi menyambut baik pernyataan Pak Prabowo sebagai komitmen, ya, sebagai penegaskan komitmen kali, tapi saya tidak setuju dengan solusinya. Itu akan menimbulkan kekacauan hukum. Percaya dengan saya. Oke, Gitu. Prof. Tapi dengan mengembalikan, misal kita bicara logika hukum yang sekarang sedang berjalan ya, dengan mengembalikan kerugian negara, uang negara yang diambil oleh yang bersangkutan, itu sama dengan menghapuskan tindak pidananya nggak sih sebetulnya? Ya maunya kan begitu. Pak Hmm. Prabowo kalau mengampuni ya sudah diam-diam. Berarti apa kalau mengamalkan diam-diam lalu tindak pidananya tidak dihapus, untuk apa orang kembalikan? Iya kan? Orang kan Berarti berarti logikanya mengembalikan uang sama dengan menghapuskan tindak pidana.
Lihat dong, kalau Ya, mengembalikan lalu tetap dihukum kan nggak usah mengembalikan, dihukum aja. Gitu. iya, 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 Satu iya. hal lagi nih, yang sering orang apa namanya salah gitu. Seakan-akan Hmm, kalau menghukum itu tidak mengembalikan aset, gitu kan? Eh, ya. Udah biar aset negara kembali kita nggak usah hukum aja, diampuni saja gitu. Nah Hmm, itu salah karena selama ini justru penghukuman itu sekaligus mengembalikan aset. Anda hmm, tahu misalnya kasus itu, kasus yang Riau itu kan, hmm, eh, orangnya dihukum 18 tahun asetnya diambil. Semula putusan pengadilan itu 39 triliun ditambah hmm. denda. Tapi kemudian pada putusan finalnya 2 triliun. Kan aset kembali juga. Nah lagi pula kalau misalnya saya mengaku Pak saya korupsi. Lalu padahal korupsinya misalnya 20 miliar. Saya Hmm. mengembalikan 1 miliar. Pak ini saya korupsi gini-gini. Terus siapa yang bisa kontrol? Nah, oleh sebab itu Hmm. menurut saya ya saya sih tidak percaya akan ada sebuah cara yang bisa diterima untuk itu. Bentuknya apa gitu ya nantinya. Menurut saya seperti amnesti, abolisi, rehabilitasi itu istilah konstitusi itu sebenarnya kaitannya lebih pada politik ya, tidak pada kriminal seperti korupsi itu. Memang Tapi ada. bisa dipakai nggak, Prof, ke aspek atau ke dalam sektor dunia korupsi ini, hukum korupsi ini? Abolisi, Menurut amnesti, rehabilitasi. Menurut saya tidak bisa. Amnesti itu tidak bisa berlaku umum begitu. Amnesti atau abolisi itu begini. Amnesti itu pemberian ampun sebelum orang dibawa ke pengadilan. Dan itu Oke. biasanya pertimbangannya politik. Kalau abolisi, penghentian proses orang sedang diadili sehingga tidak perlu dihukum. Gitu. Itu Hmm. nanti harus dengan persetujuan DPR kan, dengan Ya. pertimbangan Mahkamah Agung gitu. Akhirnya kan Mhm. terbuka juga kalau sudah begitu. Tidak bisa diam-diam seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Tapi ini sekali lagi tanggapan kita semua ini kan belum mendengar penjelasan yang lebih rinci dari Pak Prabowo gitu ya. Mhm. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau mau memberantas korupsi, mengembalikan aset negara, mari kita dukung. Tapi jangan sampai menimbulkan komplikasi baru sehingga nanti korupsi terjadi di mana-mana lalu orang diam-diam berdamai. Kan kata Pak Prabowo Hmm. diam-diam ya kan. Lalu dianggap tidak ada korupsi sementara akibatnya terus berkembang gitu. Oke, berarti artinya kalau misal ya Prof ya, wacana ini kemudian menjadi sebuah policy, menjadi sebuah kebijakan diimplementasikan, Hmm. artinya sama dengan dalam tanda kutip menyuburkan korupsi di negara kita. Iya, iya, itu memberi pintu baru untuk orang korupsi, gitu. Oleh sebab itu, Hmm. kalau mau ya pilihannya itu ya tadi pilih pengalaman di luar negeri, satu ilustrasi. Ya udahlah, pejabat-pejabat hakim dan sebagainya. Ada beberapa negara ya yang kemudian Hmm. berani memecat pada saat satu hari 30 pejabat polisi, 30.000 pejabat polisi dipecat. Hmm. Beres. Ada yang menyewa hakim dari luar negeri, hakimnya diberhentikan dulu, nah, kayak gitu. Selama setahun negara ini menyewa hakim dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris, itu bantu nih jadi hakim dulu, sesudah itu kembali normal. Atau itu tadi ilustrasi, atau Hmm. diampuni misalnya model Cina digabung dengan model Afrika. Kamu ampuni sehari ini tanggal 1 Agustus, tapi tanggal 2 Agustus kamu diduga korupsi lagi, hukum mati. Misalnya. Nah, itu kalau mau Hmm. gagah begitu gitu. Tapi kalau memaafkan diam-diam itu bukan negara tuh namanya. Kalau memaafkan diam-diam itu organisasi pengajian kali ya. Takmir masjid gitulah. Kalau negara kok maafkan diam-diam tuh gimana caranya gitu. Lalu hukum Oke. itu untuk apa gitu. Gitu Mhm. aja. Prof, tadi Prof Mahfud bilang bahwa kalau misalkan ini terjadi akan menimbulkan sebuah kompleksitas dan juga merombak aturan. Aturan mana saja yang diterabas, yang ditabrak kalau misalkan ini betul jadi policy? Ya minimal undang-undang tindak pidana korupsi. Yang kedua undang-undang KPK. Yang ketiga undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian dan sebagainya kan. Itu Banyak kan ya Prof harus ya yang harus ditabrak berarti. iya harus dibukakan pintu agar kamu bisa memaafkan. Sekarang kejaksaan, kepolisian, KPK itu kan wajib. Iya kan? Hmm. Wajib Hmm. memburu korupsi, sesuatu obligasi, sesuatu kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan.
Menurut saya terlalu jauh kita frustasi menganggap persoalan sangat rumit kalau pilihannya lalu terlalu pendek mengatakan Hmm, kita maafkan gitu. Itu terlalu jauh gitu karena itu udah didiskusikan sebenarnya oke. masalah-masalah gitu sehingga pilihan yang dianggap tepat seperti sekarang dan ketika pilihan yang dianggap tepat ini masih berlaku Mhm. itu harus perlu proses lama untuk mengubah ke proses pemaafan karena sesudah itu dampak politiknya apa, dampak sosialnya apa, dampak ekonominya apa dan seterusnya harus dianalisis lalu dicarikan kanal kan gitu tugas Ya. tugas undang-undang Mhm. itu. Prof, saya jadi teringat satu hal ini. Kalau memang spiritnya adalah mengembalikan kerugian negara, kenapa tidak segera mengejar yang namanya RUU perampasan aset yang sampai sekarang juga masih jadi RUU perampasan aset saja, masih jadi RUU saja. Kenapa tidak mengejar itu disahkan kemudian menjadi undang-undang? Menurut Prof Mahfud seperti apa? Nah itulah yang saya teriakkan sebenarnya tinggal presiden minta DPR karena sudah ada RUU perampasan aset gitu. Hmm, Eh, itu jadi RUU aja sejak dulu. Saya beritahu ya, saya informasikan lagi. ya. RUU perampasan aset itu pada tahun 2018 itu sudah disetujui untuk disahkan oleh pemerintah dan DPR hanya satu pasal waktu itu, yaitu Hmm, terjadi perbedaan antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham. Lalu aset ini mau dikelola di mana? Kementerian Hukum dan HAM punya rumah perampasan rubasan namanya, rumah barang rampasan. Kejaksaan Agung punya juga penyimpanan perampasan aset. Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara. Itu hmm, waktu itu hanya satu pasal itu, bukan pasal itu setengah pasal lah. Siapa yang ngelola? Itu macet belum disahkan. Nah, hmm. sesudah itu sekarang pemerintah sudah ada posisi kompak di tahun 2023, bahkan di tahun 2020 ketika saya masih awal di Menkumham, lalu 2023 juga udah kompak. Lalu ini tidak mau disahkan oleh DPR, gitu. Nah, kenapa tidak Apa itu saja? indikasinya ketika tidak disahkan, Prof? Dia tidak mau mengesahkan mereka. Dan itu kan diskusi terbuka saya di DPR. Saya katakan kenapa kalau Anda untuk menghilangkan tidak pencucian uang, tindak pidana korupsi agar lebih efektif, saya bilang kenapa undang-undang perampasan aset ini tidak diundangkan. Hmm, Lalu ramailah istilah waktu itu kan siapa Pak Bambang Pacul waktu itu Ketua Komisi 3 mengatakan Pak kami ini Korea-Korea katanya. Bapak kalau mau undang-undang perampasan aset itu jangan ke kami katanya jangan itu masih ada rekam jejaknya. Bapak Ibu bilang aja ketua partai gitu, bilang aja ketua hmm. partai agar kami diperintahkan mengesahkan itu. Bahkan DPR waktu itu yang dibagi Hinca Panjaitan, Pak kalau Anda memang mau undang-undang perampasan aset itu ada dua cara katanya. Satu keluarkan Perpu kalau memang Anda anggap baik nanti kami setuju. Yang kedua kirim surat ke sini. Presiden suruh kirim surat agar kami ngesahkan. Begitu Presiden kirim surat, kami sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Saya minta Presiden kirim surat. Kirim surat Presiden. Betul, Hmm. kirim surat. Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah disetujui di tingkat DPR antara di tingkat balik supaya disahkan oleh pleno. Sampai sekarang tidak direspon. Kenapa lalu sekarang mau memaafkan koruptor kalau cuma mengembalikan aset? Jangan sampai sesat pikir seakan-akan orang yang dihukum korupsi itu asetnya tidak diambil. Itu KPK itu mengembalikan aset negara triliunan. Anda Hmm. tahu berita hampir setiap saat ada pelelangan barang hasil Ya, ya. korupsi dari KPK lalu kembalikan negara. Kejaksaan Agung melaporkan ratusan triliun mengembalikan. Kepolisian Hmm. juga gitu perampasan aset itu. Nah oleh sebab itu ya ya mari kita kita bahas ini kita ini bernegara ya bukan kelompok majelis taklim pengajian yang begitu-gitu saja sudahlah damai-damai aja demi kebaikan nggak bisa bernegara begitu nggak bisa gitu Oke, gitu Prof, memang motifnya yang tahu atau tujuan sebenarnya yang tahu adalah Pak Prabowo Subianto sendiri karena beliau yang mengucapkan itu ya. Kita di ya. luar ini kan hanya menduga. Kalau Prof Mahfud MD menduga, kenapa sih kok Hmm. sampai muncul kebijakan atau wacana, udahlah koruptor dimaafin aja. Ya, saya tidak tahu. Mungkin karena juga itu tadi rumitnya memberantas korupsi sehingga kita ini menjadi frustasi. Coba
kalau saya jadi presiden, lalu ada Hmm. menteri-menterinya yang diduga korupsi, sudah berkali-kali dipingat aparat. Lalu ini daripada saya ribut dengan menteri, ada ketua partai, ada urat gede dan sebagainya. Udahlah dimaafkan aja biar aku nggak repot. Bisa saja begitu kalau mau praktis gitu. Tapi Hmm. masa Pak Prabowo yang gagah perkasa mau punya pikiran kayak gitu, itu kan hanya pikiran orang-orang liar aja. Kita tunggu aja. Oke. Tetapi kalau mengembalikan aset bukan memaafkan koruptor. Justru buru asetnya dengan undang-undang perampasan aset itu tanpa harus ada vonis lebih dulu. Ya, kalau undang-undang sekarang koruptor dihukum, asetnya dirampas sesuai putusan pengadilan. Itu pun masih cincai kan di pengadilan. Mhm. Dituntut sekian, kembalikan sekian, lalu kickbacknya sekian, seperti yang terjadi di Sarov itu kan begitu kan di, Mhm. di pengadilan. Nah, kalau undang-undang perampasan aset enggak gitu. Sebelum Oke. diputus, sebelum hartanya musnah gitu ya. Misalnya Anda korupsi, diburu oleh negara, Anda lari enggak kemana-mana, ini karena Anda belum inkrah. Hartanya itu kemudian kadang-kala dijual lebih dulu, atau dibagi lebih dulu, atau dilarikan ke Hmm. luar negeri gitu. Secara diam-diam karena tidak dirampas lebih dulu. Bisa dirampas lebih dulu gitu ya, disita namanya, itu bisa, tapi itu tidak mencakup keseluruhan yang diperlukan. Oke. Tapi dalam undang-undang perampasan aset itu akan lebih bisa. Meskipun kita tahu di Indonesia tuh banyak aja orang cari akal untuk tetap apa namanya menipu hukum. Tetapi kalau tidak ingin Oke. ditipu hukum lalu memaafkan itu ya menurut saya kurang tepat. Oke, baik. Profesor Mahfud MD, dosen hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Kita nantikan bagaimana dinamikanya ke depan ya, Prof ya. Nanti kalau ada dinamika-dinamika lagi, kita undang lagi, Prof, untuk diskusi. Terima kasih, Terima Rano. kasih, Prof Mahfud. Yuk, Selamat pagi, Prof. Terima kasih. pagi. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Profesor Mahfud MD terkait dengan wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor asalkan mengembalikan uang atau kerugian negara. Nah, pertanyaan saya begini, saya ingin tahu bagaimana opini Anda, pendapat Anda, setujukah Anda dengan wacana ini, atau mungkin ada Anda punya pemikiran-pemikiran tertentu? Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.